Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffiuddin Fahrevi, NIM saya A11 2024 15753. Pada kesempatan kali ini saya akan perjelaskan codingan saya yang berjudul Topic Problem. Coding pertama saya dimulai dengan tabung function. Berikut penjelasannya. Coding pertama yang akan saya jelaskan adalah menghitung volume luas permukaan keliling tutup tabung memakai function. Pertama, problem. Menghitung karakteristik geometri tabung. Tabung adalah bangunan ruang berbentuk silinder dengan dua tutup berbentuk lingkaran. Masalah yang akan dipecahkan adalah menghitung luas permukaan tabung, termasuk tutup alas, tutup bawah, dan selimutnya. Volume tabung, keliling lingkaran tutup tabung. Dua solusi. Membuat program yang menerima input jari-jari L dan tinggi tabung T untuk menghitung. Untuk menghitung luas permukaan L 2pi kali R plus T. Volumenya P sama dengan P kali R kali 2T. Keliling lingkaran tutupnya, rumusnya keliling sama dengan 2 kali Pi R. Solusi implementasi menggunakan fungsi terpisah untuk masing-masing perhitungan. Kata penjelasannya, hitung luas permukaan tabung. Jadi seperti ini. Dan penjelasannya 2pi R dikali R plus T, 2 per pi R dikali R plus T, 2 pi R dikali R plus T. Itu dengan rumus fraction. Dan apa itu function? Function adalah ikatan dari pecahan yang digunakan untuk mempresentasikan pecahan. Menghitung volume tabung. Jika kayak float menjadi seperti ini, penjelasannya adalah 2 pi R 2T per pi R pangkat 2. Dihitung menjadi fraction seperti ini. Menghitung keliling tabung, tutup tabung. Jadi seperti ini menjadi pakai return, jadi 2 kali 22 per 7 kali R. Penjelasannya seperti ini, maka function juga. Kemudian B, fungsi utama main. Jadi seperti ini, penjelasannya adalah karena menggunakan ini meminta pengguna masukkan nilai jahit dan tinggi tabung. Menghitung hasil memakai panggil fungsi. Seperti ini. Biasanya memanggil setiap fungsi dan mencetak hasil perhitungan. Keempat, implementasi. Yang pertama, deklarasi fungsi. Fungsi untuk menghitung luas permukaan, volume, dan keliling lingkaran. Deklarasi sebelum fungsi main. Kedua, input data. Meminta pengguna memasukkan jari-jari dan tinggi tabung ketika perhitungan. Hasil diperoleh dengan memanggil fungsi perhitungan. Output hasil. Menampilkan hasil perhitungan luas permukaan, volume, dan keliling tutup tabung. Kemudian ke output contoh. Outputnya di sini memakai grep PHQL. Digunakan untuk menghitung luas permukaan, volume, dan juga keliling tabung, keliling tutup tabung. Seperti ini. Ini contoh sebagai contoh, dan outputnya jadi seperti ini. Dan untuk hasilnya jadi seperti ini. Jadi 14 ini 10. Jadi seperti ini. Setelah dari tersebut, saya akan ke gejala penyakit jerawat. Codingan kedua saya. Jadi seperti ini. Problemnya adalah menentukan jenis penyakit jerawat berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna. Solusinya yaitu pertama, meminta pengguna untuk memasukkan 3 gejala yang mereka alami. Kedua, memeriksa kombinasi dari gejala tersebut untuk mengidentifikasi jenis jerawat. Ketiga, menampilkan hasil diagnosis berdasarkan gejala yang cocok. Kodenya, yang pertama, heater dan space. Include-nya menggunakan IOStream dan string. Menggunakan using namespace std, fungsinya adalah header IOStream untuk menginput output data, yang header string untuk menangani tipe data string. Using namespace std agar tidak perlu menambahkan std di depan fungsi seperti code dan sheet. Kedua, kamus
Fungsinya adalah variabel gejala 1, gejala 2, dan gejala 3 digunakan untuk menyimpan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga, input data. Oke, seperti ini. Ini fungsinya adalah menggunakan getLine untuk membaca output dari pengguna termasuk spasi. Keempat, logika identifikasi penyakit. Yes, fungsinya seperti ini. If. Fungsinya adalah memeriksa apakah gejala yang diinputkan sesuai dengan kriteria untuk jenis jerawat tertentu. Setiap kombinasi menggunakan operator logika seperti jadi OR dan AND. 5. Output. Outputnya seperti ini, dan fungsinya adalah menampilkan jenis penyakit jerawat yang terdeteksi berdasarkan gejala. Kemudian ke implementasi. Pertama, input. Pengguna diminta memasukkan 3 gejala seperti ini contohnya, dan ini menggunakan YAML. Digunakan sebagai format penyimpanan data gejala penyakit dan diagnosa yang terstruktur. Kedua, proses. Program yang akan memeriksa apakah kombinasi gejala cocok dengan salah satu kondisi di dalam logika if-else. Ke output. Jika cocok, program akan mencetak contohnya seperti ini, salah satunya. Jika tidak cocok kondisi apapun, mencetak not found. Outputnya, kasus ujinya contohnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Berikut hasil dari routingannya jika dijalankan. Jadi seperti ini contohnya. Kemudian setelah dari gejala penyakit, saya akan ke function jump. Codingannya seperti ini. Yang ketiga, berikut penjelasannya. Jam keberangkatan ideal dan nyata kredit kereta. Problemnya membuat program untuk menghitung perbedaan antara waktu keberangkatan dan kedatangan ideal serta waktu keberangkatan dan kedatangan nyata kereta. Program ini juga menghitung selisih antara waktu ideal dan waktu nyata. Solusinya pertama, manfaatkan fungsi untuk konversi waktu jam, menit, detik menjadi 1 detik. Kedua, menghitung durasi perjalanan ideal dan nyata dalam 1 detik. Ketiga, menghitung selisih perjalanan ideal dan nyata. 4. Menampilkan hasil konversi kembali ke format HHMMSS. Menjelaskan bagian code menggunakan include IOStream dan using namespace. Include IOStream digunakan untuk input output data. Using namespace akan tidak perlu menuliskan STC, barcode, dan scene. Struktur datanya, jam-jaman digunakan untuk menyimpan total waktu keberangkatan kedatangan dalam detik. Untuk kondisi ideal dan nyata, 1 jam digunakan untuk menyimpan waktu dan format JX, MX, dan DX. Variabel grup hitung selisih jam menyimpan hasil perjalanan ideal nyata selisih perjalanan. Variabel global ini variabel ini menyimpan waktu keberangkatan dan kedatangan ideal serta nyata. 4. Fungsi utama. Ini fungsi utamanya pertama memanggil fungsi jam konstan dan menetapkan waktu ideal dan nyata. Kedua, menggunakan fungsi lain untuk menghitung total waktu durasi perjalanan. Ketiga, mengambil fungsi hasil menampilkan perhitungan akhir. Fungsi jam konstan. Seperti ini codingannya. Fungsinya menampilkan waktu keberangkatan dan kedatangan ideal serta nyata. 6. Fungsi perhitungan. Jam berangkat ideal, jam tiba ideal, menggunakan waktu ideal ke 1 detik, dan seterusnya. Fungsi output, hasilnya. Fungsinya menampilkan perhitungan waktu ideal nyata dan selisihnya. Kemudian konversi durasi kembali ke format HHMMSS. Code itu adalah yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang tidak memberikan nilai apapun ke pemanggilnya. Artinya fungsi-fungsi tersebut hanya melakukan suatu aksi atau operasi tertentu tanpa memberikan nilai kembali. Implementasi outputnya. Berikut dari hasil program yang dijalankan. Seperti ini jadinya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.